Bentar muka lu jelek, ntar kalau lu komplain di blok langsung. Lu masukin laporan lu, muka lu rusak ke ke institusi Konoha ini, nggak bakal ditanggepin. Iyalah nggak bakal ditanggepin, orang udah orang udah dimakan duit, itu mulutnya tuh udah disuapin guys, tenang aja. Ada lagi nih ya, restoratif justice katanya. Bagi masyarakat mungkin senang mendengarnya, restoratif justice, perdamaian. Berarti kita bisa berdamai, Bang. Iya, bisa berdamai kalau ada duit. Kenapa kok gitu? Nah, kalau perdamaian kan restoratif justice itu kan mengembalikan kerugian orang. Misalnya nih, Anda mencuri barang orang, kembalikan kerugiannya gitu, damai. Kalau ada duit, kalau nggak ada, mau dia berdamai tapi nggak mampu mengembalikan kerugian, kan nggak terjadi kan. Akhirnya nanti restoratif justice itu hanya bisa dimanfaatkan orang yang punya uang. Ada uang bisa berdamai dia, nggak ada uang nggak bisa lah berdamai, masuk penjara lah kau baru. Itu. Jadi memang perlu ya, makanya perlu belajar hukum ya. Teori hukum itu perlu memang, terutama untuk penegak hukum. Jadi kalau penegak hukum dia nggak paham teori hukum, nggak paham azas hukum, kacau, hancur, yakin lah kalian. Akhirnya menggunakan kekuasaan jadinya. Pokoknya kau salah katanya, karena dia nggak tahu lagi mau menjelaskan. Kenapa saya dihukum, Pak? Nggak tahu dia menjelaskan. Akhirnya jawabannya apa? Pokoknya kau salah, kutilang kau katanya kan. Gitu-gitu aja kan jadinya. Itulah kalau nggak profesional. Halo guys, ingat ya, jangan kita tersandung masalah ya. Tapi kalau kita untuk orang kaya tersandung masalah nggak apa-apa. Contoh aja Reza Gladys kan, karena dia kaya, jadi aman-aman aja ya kan. Nah, Niki yang dilawan Niki itu adalah Reza Gladys. Reza Gladys ini orang kuat lah ibaratnya, ya kan. Dia mau menebar-nebarkan duit, ya kan, menyuap-nyuap mau, ya kan. Makanya Reza Gladys aman, karena Reza Gladys banyak duit. Nah, Niki dijadikan tersangka, sekarang ditetapkan sebagai TPPU, padahal uang itu dari Reza Gladys, ya kan. Katanya juga Niki ini hanya turut berserta. Terus orang pertamanya kemana? Siapa orang pertama itu? Ya Reza Gladys. Kenapa Reza Gladys tidak diperiksa? Sampai sekarang masih jualan, masih aman-aman. Kemana Majelis Hakim Indonesia ini? Apa kabar dengan kalian semua? Upta wae, namanya juga Konoha. Ben aja itu nanti tuh mafia-mafianya pasti terpisah, warawiri, huru hara kan. Bentar muka lu jelek, ntar kalau lu komplain di blok langsung. Lu masukin laporan lu, muka lu rusak ke ke institusi Konoha ini, nggak bakal ditanggepin. Iyalah nggak bakal ditanggepin, orang udah orang udah dimakan duit, itu mulutnya tuh udah disuapin guys, tenang aja. Udah disuapin, jadi terserah kalian aja, nggak apa-apa. Kalau mafianya masih mau dibiarin bebas, nggak apa-apa. Tapi kalau muka lu rusak nih pada nih, nggak bakal bisa tembus laporan lu ya ke institusi Konoha. Karena apa? Karena udah disuapin. Suka-suka lu aja lah, yang punya otak aja lah yang bisa mikir kayak gitu. Mama apa kue? Kalau enak nemen makan telur dadar, makan nasi gila Obama, pakai sosis buntel sama tahu, mau kerupuk. Bener bang. Kalau lama dimasukinnya juga, gila susah mah dimasukinnya. Karena nggak ada duitnya buat nangkep. Nah, ini udah disuapkan di Konoha ya guys. Wah cepet segala-gala kalau udah dimasukin suapkan mah. Izin ya. Konoha ya Konoha.
Lintang, Lui keluarin. Pokemon dia lu rasa tiba-tiba dikeluarin. Gila. Nih, ada orang goblok komen. Lebih baik muka yang rusak daripada hati yang rusak. Rusakin muka lu, cepetan. Lebih bagus nggak ada yang rusak. Dong Dot, Ini gue lihat-liatin nih si botak nih satu nih ya. Dari kemarin udah tua Pak. Ya Allah. Bapak punya lebih baik muka yang rusak daripada hati yang rusak. Goblok. Pemikiran macam apa itu? Hah? Gua kasih tahu pemikiran macam apa itu? Lu punya bini nih, Bini lu mukanya lagi nggak rusak aja, ngomel mulu, apalagi mukanya rusak, hatinya sedih, moodnya berantakan. Cari uang halal lebih baik. Hei Dong Dot botak, lu pikir kakak gue dari dulu nyari duitnya nggak duit halal? Hah? Kan udah bilang, itu aja kesepakatan ya, botak. Dongo, pemikirannya jelek banget. Udah, biar makin otak, biar sehat lu, biar lu sehat, biar badan lu sehat, otak lu juga bisa mikir lebih bagus kalau badan lu sehat ya. Lu pakai nih herbal nih, tak nih. Harganya lagi murah tak. Tuh, Kak, saya udah coba nih kita herbalnya, bener-bener bagus hasilnya, padahal baru seminggu. Lanjutin. Gas bang, kasih paham netizen dongo. Gua kasih tahu sekali lagi ya. Ini komen lagi, silakan komen. Gua lagi berbaik hati untuk membalas komen-komen. Mau buzzer ke, mau netizen dongo, boleh, komen, nggak apa-apa. Gue lagi bersemangat nih karena porsi makan gue lagi jumbo juga nih. Bebeknya sekarang 68. Pengen dibikin ke 66. Hajar bang, nggak usah gue hajar lah, ngapain lah. Ntar ketemu juga jadi tikus, ketemu juga diam. Ntar kalau ketemu mana berani. Netizen begitu modelannya. Bacotnya gede banget di sosmed, buset dah. Apa nih? Kalian gue lihat yang live buzzer semua komennya. Kalau di sini manusia, sekali lagi gue kasih tau ya, kalau di sini manusia yang nonton semuanya nih. Dengar ya, lu dengar sidangnya kemarin itu ada digitalnya, ada digital bisa dicari di YouTube, bisa dicari di TikTok. Pelapor aja ngaku kesepakatan. Goblok, jangan dipelihara, kambing dipelihara jadi duit. Lu untung gue lagi makan enak nih gue nih, jadi gue bisa ngeladenin nih. Ini kalau lagi nggak makan enak, habis tenaga gue. Gue sebetulnya udah males gue bahas-bahas gini-gini, tapi sekali-kali nggak apa-apa lah. Nah, ini buat netizen ya. Lu mau komen apapun, terserah. Mau komen lu yang jelek, yang nge-hate kek, tapi yang masuk logika, tolong izin banget. Yang masuk logika, yang bisa didebatin. Jangan mau lu ini, harus mau ikutin mau lu ini. Sampai lu presiden. Lu padang banget mukanya bang, campuran gua. Semoga pelapor cepat dapat karma. Susah, orang jahat susah matinya guys. Deh, mending lu cekot herbal, cekot brightening. Seenggaknya lu kalau mau head komen ya, pas ketemu sama gue di jalan, muka lu bagus. Jadi gue nggak makin gontok ngelihatnya gitu ya. Itu bukan tindak pidana. Sebenarnya kalau kita runut dengan jelas, ini adalah suatu ketergantungan di mana ada perbuatan taruhlah tidak terjadi seperti itu. Kalau itu benar, maka justru yang melakukan tindak pidana adalah pemilik produk tersebut. Nah, kalau yang direview itu tidak benar, penyelesaiannya juga bukan melalui mekanisme pidana, tapi melalui pidana. Ini yang menjadi konsentrasi. Lalu yang tadi yang berkenaan dengan informasi elektronik, apakah dokumen elektronik itu sudah menjadi alat bukti, saya selalu katakan alat bukti elektronik itu harus diperoleh secara sah. Kan mekanismenya dalam membuat alat bukti. Ya, ini kan bicara tentang mensrea ya. Kalau tindak pidana itu harus dilihat kepada niatnya. Niatnya dari kita biasa ini dan saya lihat itu kan adalah memberantas kepada pelaku kekerasan. Niatnya awalnya di situ. Lalu ada niat dari pemilik produk lah. Pemilik produk itu niatnya itu agar supaya kita melakukan review.
Jadi dalam ses kita pelajari sesungguhnya secara undang-undang ITE ya tidak memenuhi pasal 27B ayat 2. Sesungguhnya penyelesaiannya adalah mekanisme melalui keperdataan. Keperdataan meskipun saya memahami konteks ini sebenarnya adalah suatu konteks kesepakatan. Saya katakan tidak terpenuhi unsur. Tidak terpenuhi unsur yang pertama tidak terpenuhi adalah unsur kerahasiaan. Tidak ada kerahasiaan. Unsur yang kedua adalah berkenaan dengan membuat dapat diakses juga telah dicabut ataupun telah dirubah oleh sehingga kedua hal tersebut itu menyebabkan perbuatan ini adalah bukan